Selamat sore, Pak Prof. Halo, selamat sore Bapak Ibu KPPG dan selamat sore Bapak Prof. Purwanto. Mohon maaf Bapak, suara Bapak tidak terdengar karena itu lambangnya headset saja, jadi tak bisa masuk suaranya Pak, tidak ada mikrofon. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu peserta PPG. Di sini saya dari moderator dari kelompok 1 ya akan membuka web meeting kita kali ini untuk tim penyaji dari kelompok 1. Saya persilakan untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dari penyaji kelompok 1. Swastiastu.
Selamat sore rekan-rekan PPG dan Pak Prof. Purwanto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk hasil diskusi kami, karena kemarin soal-soal yang ada pada forum diskusi di KB1 itu sudah kita bahas, jadi kelompok kami bersepakat untuk mencari soal yang serupa dengan soal-soal tersebut. Ya, jadi hari ini kita akan membahas 2 soal, di mana soal pertama ini akan saya bacakan. Soal yang pertama, selesaikan dengan cara membuat tabel kebenaran dan tuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencari nilai kebenaran dari pernyataan majemuk berikut. Jika P, maka negasi Q atau R. Penyelesaiannya, yang pertama kita membuat tabel, di mana dalam pernyataan majemuk jika P maka negasi Q atau R terdapat 3 pernyataan, yaitu P, negasi Q, dan R. Untuk negasi Q, itu merupakan negasi dari pernyataan Q. Nah, itu dapat kita lihat pada tabel 1 berikut adalah nilai kebenaran dari masing-masing pernyataannya. Karena ada 3, jadi kan 2 pangkat 3 ada 8. Untuk P bisa kita isi dengan B, 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 S, 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 S. Q bisa diisi dengan B, B, S, S, B, B, S, S. Negasi dari Q itu S, S, B, B, S, S, B, B. Dan R bisa diisi dengan BS, 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 BS. Selanjutnya, dari nilai kebenaran pada tabel 1. Cari nilai kebenaran dari pernyataan majemuk negasi Q atau R yang bisa dilihat pada tabel 2. Untuk negasi Q dan R tadi sudah dijelaskan pada tabel 1. Jadi, jika negasi Q itu S atau negasi atau R itu B, maka nilai kebenarannya adalah B. Jika negasi Q itu S atau R S, maka nilai kebenarannya adalah S. Begitu seterusnya. Selanjutnya, untuk tabel 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Saudari Leli. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Saya akan menjelaskan untuk tabel 3 dan tabel 4. Nilai kebenaran pada tabel 1 dan 2 akan dicari nilai kebenaran dari pernyataan majemuk jika P maka negasi Q atau R. Pada tabel 3 dapat diperhatikan karena P adalah B, negasi Q atau R B, maka hasilnya adalah B. Jika B dan S, maka hasilnya S, begitu seterusnya, sampai mendapatkan hasil jika P, maka negasi Q atau R, BS, B, 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 B. Selanjutnya, dapat diperhatikan pada tabel 4, jika tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 bungkan, maka diperoleh tabel 4. Karena ada satu nilai kebenaran yang bernilai salah atau S, dan yang lainnya bernilai benar atau B, maka pernyataan majemuk tersebut bukan merupakan tautologi dan bukan merupakan kontradiksi. Berikutnya, soal nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, sebentar, saya potong sebentar ya. Iya, Bapak. Tadi tabelnya itu biasanya satu tabel saja. Coba yang nomor 1 tadi gimana? Tabelnya, ya, bawahnya. Itu kan ada P, Q, 3R. Itu mau membuat tabel apa? Kebenaran apa? Yang nomor 1, yang mau dibuat tabel kebenaran apa? Halo? Mohon izin, Prof. Halo, yang mau dikerjakan itu membuat tabel kebenaran untuk yang tabel soalnya untuk masing-masing pernyataannya, Prof. Ya, mana? Pernyataan yang pertama mana? Jadi maksudnya bukan P, Q, terus tidak Q, terus R, kan terpotong-potong ya. Seperti di modul 1 itu kan misalnya mau membuat tabel seperti tabel 1.7 itu kan mau membuat tabel P maka Q dan Q maka R itu jadi satu tabelnya. Q maka P. Ya, itu yang mau dibuat tabel apa? Tidak Q atau R. Nah, itulah nilai kebenaran pernyataan majmuk tidak Q atau R itu membuat tabelnya ya langsung Q, R, kemudian tidak Q, terus tidak Q atau R. Seperti contoh-contoh di modulnya itu ya. Bisa dilihat contoh tabel 17 bisa, terus 18 itu kan tidak dipotong-potong tabelnya, sekali satu tabel. Ya. Jadi bukan apa? Nah, gitu. Jadi P, Q, tidak Q, R, gitu kan tabelnya. Ya. Jadi satu, jangan dipotong misalnya P, Q, terus buat tabel, terus buat lagi P, tidak Q, bukan ya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Paham, Prof. Ya, jadi tabelnya kalau satu soal itu ya tabelnya satu ya. Ya, makasih. Kalau ini kan jadi panjang ya. Ada P, Q, terus tidak Q. Kan jadi pasangan itu betul ya. B, biasanya apa? PQR-nya itu yang masih utuh ditaruh di paling kiri ya. PQR, nanti baru tidak Q atau R gitu ya. Jadi variasinya kelihatan. Kalau PQR nanti ada 2 pangkat, 3 kemungkinan nilai variasi P, Q, dan R di BBB, BBS, BSB, dan seterusnya sampai SSS gitu. Ya, di contoh-contoh kan gitu. Kalau ada 3 variabel, itu 3 variabel ditulis dulu yang masih utuh, yang belum diberi negasi atau apa. Gitu. Ya. Itu terus ya terus nilai kebenarannya nilai kebenarannya BS itu nggak begitu cocok saya. Nilai kebenaran BS dan nilai kebenarannya, kalau ini kan nanti orang mengatakan nilai kebenarannya BS, BB kan panjang ya. Betul. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya nilai kebenaran dari tidak P atau Q kurung dan P atau tidak Q kurung nilai kebenarannya
BS, BS. Ya, nggak bisa, karena variasi PGR-nya belum tentu urutannya seperti itu. Ngerti nggak? Halo? Ini Pak, Miki dia mengerti maksudnya. Nanti kalau urutannya berbeda nilai. Ya, makanya itu kalau tidak bisa mengatakan nilai kebenarannya itu BS, kan orang lain mungkin membuat tabelnya kan urutannya berbeda itu ya. Iya. Nah. Ya. Ini bertanya Pak, sebaiknya bagaimana nih Pak ininya nanti? Ya buatnya tabel kebenaran, nanti nilai kebenaran yang paling kanan itu sesuai dengan urutan nilai kebenaran PGR-nya, ya. Kan orang lain kan membuatnya belum tentu BBB itu di paling atas kan ya. Belum tentu itu yang pertama itu loh. Ya, jadi tidak perlu dihafalkan, jangan dihafalkan BS dan seterusnya itu loh. Saya kira itu jarang buku yang sebaiknya kita selain baca modul juga membaca buku sumber logika yang lain itu. Jarang yang menyatakan malah mungkin belum pernah saya ketemu yang nilai kebenaran dari pernyataan majemuk adalah BSBS atau BBSS itu kan jarang itu, karena variasi nilai kebenaran PGR-nya belum tentu selalu sama urutannya ya. Mungkin selain membahas soal, kalau ada yang tanya tentang modul 1, silakan. Ya, nanti selain kemarin ngerjakan soal kan sudah, sekarang kalau mau membahas teori di modul 1, silakan. Karena seperti yang katakan tadi, sumber modul 1 itu belum tentu yang terbaik gitu. Mungkin masih ada kurang-kurangnya. Ya biasa kan orang membuat itu belum tentu sempurna. Ya, seperti soalnya kemarin yang pertama kan hanya ada pernyataan apa itu terus disuruh menyelesaikan kan nggak jelas ya. Selesaikan persoalan berikut ini. Terus persoalannya jika P maka Q misalnya. Ya apa yang diselesaikan gitu kan ya. Harus ada perintahnya. Mungkin dulu buatnya agak tergesa-gesa bisa juga. Terus kemarin juga saya cerita tentang kalimat. Kalimat kalau di matematika itu termasuk istilah yang tidak didefinisikan. Benar itu apa juga tidak didefinisikan. Karena kalau didefinisikan kan orang nanti bertengkar ya. Benarnya ya saya benar, orang lain benar, orang lain salah. Di matematika tidak didefinisikan itu apa itu benar, dipakai saja. Terus juga kalimat itu ya dipakai saja. Kalau di modul kan kalimat adalah rangkaian kata-kata yang disusun menurut tata bahasa dan mengandung arti ya. Kalau di matematika saya nggak yakin apakah menurut tata bahasa ya. 2 tambah 3 sama dengan 5 itu kalimat juga di matematika. 2 ditambah 3 sama dengan 5 itu pernyataan, kalimat pernyataan yang benar. 2 ditambah 3 sama dengan 6 itu juga kalimat. Ya. Terus rangkaian kata-katanya seperti apa? Misalnya simbol 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kan nanti ya rangkaian kata-katanya belum begitu jelas ya. Ngerti tak maksudnya? Ngerti nggak? Halo? Paham, Prof. Ya, jadi maksud saya kalimat itu tidak didefinisikan. Tapi mungkin benar ada sifat-sifatnya. Seperti kemarin saya katakan, titik itu juga tidak didefinisikan. Garis
itu juga tidak didefinisikan, walaupun tahu sifat-sifatnya. Sifat garis antara lain, garis itu adalah himpunan titik. Itu bukan definisi, tapi itu salah satu sifat dari garis adalah himpunan titik. Kalau definisi itu harus berlaku bolak-balik ya. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama panjang. Jadi kalau sama kaki ya seperti itu. Kalau seperti itu ya sama kaki. Tapi kalau yang garis adalah himpunan titik itu bukan definisi, tapi itu sifat. Artinya kalau himpunan sisi, kalau himpunan titik belum tentu garis. Garis himpunan titik. Himpunan titik belum tentu garis. Itu hanya berlaku sifat. Ya. Sifat itu tidak bolak-balik. Ya, gitu. Terus apa lagi kemarin yang saya jelaskan yaitu ya kadang-kadang kita membuat soal itu memang kemarin saya katakan jelas bagi yang membuat, tapi bagi siswa belum tentu jelas. Karena kalau gurunya kan sudah belajar matematika sudah lama sekali, sehingga soal yang tidak begitu jelas pun bisa mengerjakan. Tapi kalau siswa bisa bingung. Terus kadang-kadang orang mendefinisikan pernyataan adalah kalimat yang sudah diketahui benar atau salah. Padahal belum tentu diketahui. Tapi pernyataan itu kalimat yang sudah pasti benar atau pasti salah. Tapi tidak keduanya. Walaupun belum diketahui benar atau salah. Sulit nggak nangkepnya? Iya, belum tentu. Belum tentu kita tahu benar atau salahnya, tapi sudah pasti benar atau salah. Misalnya, saya mengatakan, Ikadek Karma mempunyai 2 ayam jago. Itu saya nggak tahu benar atau salah. Tapi sudah pasti. Kalau tidak salah, ya benar. Itu pernyataan. Bisa salah, bisa benar. Tapi walaupun yang mengatakan tidak tahu itu benar atau salah. Ikadek Karma mempunyai 2 ayam jago. Benar nggak? Kalau saya nggak tahu benar atau salah, tapi itu pernyataan. Yang bisa benar, ya. Ya, itu ya. Seperti kemarin saya contohkan, misalnya 2 pangkat 1 miliar 1 dikurangi 1 adalah bilangan prima. Saya nggak tahu itu benar atau salah, tapi pasti kalau tidak benar ya salah, tidak bisa keduanya, ya prima ya tidak, enggak. Lain dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka misalnya 2x sama dengan 4. 2x sama dengan 4 itu masih terbuka. Bisa benar, bisa salah, tergantung x-nya. Ya. Jadi kadang-kadang orang mendefinisikan pernyataan itu harus diketahui benar salahnya. Tidak, nggak harus diketahui. Tapi sudah jelas benar atau salah. Ya. Saya kira itu. Jadi tadi apa? Kalau ada satu kombinasi itu kalimat majmul terus nilai kebenarannya BS itu ya belum tentu seperti itu. Karena urutan variasinya belum tentu sama. Kalau di modul itu sudah benar, tabel kebenarannya 1 saja. Saya kira cukup ya yang pertama. Yang kelompok pertama, biar nanti kelompok yang lain kebagian. Ya. Oke, baik. Terima kasih Prof atas sarannya untuk di kelompok 1. Karena
supaya kita mengefisienkan waktu untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, tidak harus mengerjakan soal, tapi bisa juga bertanya tentang atau berdiskusi tentang KB kegiatan bahasa 2 atau modul yang kalian 2 ya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Yoga Wijaksana. Selamat sore Prof. Purwanto. Ya. Saya di sini selaku moderator untuk kelompok 2. Untuk penyaji kelompok 2, kami persilakan untuk menyajikan materinya. Terima kasih. Ya, moderator juga boleh tanya ya. Biasanya kalau nggak ada yang tanya itu moderatornya tanya. Oh, siap Prof. Ya. We're now on mute. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Prof dan rekan-rekan PPG semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 terkait dengan soal yang ada di forum diskusi kami 2. Sebelum kami menyampaikan, akan kami sampaikan dulu pengertian dari tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap substitusi pernyataan tunggalnya. Ya, sebentar. Sebentar ya. Kok suaranya tuh? Pernyataan Ya, majemuk yang ya pernyataan majemuk yang selalu benar. Nanti kalau kontradiksi selalu salah. Terus biasanya majemuknya kalau tunggal itu tidak mungkin selalu benar atau selalu salah. Kalau tunggal, kalau misalnya P, pernyataan P itu tidak mungkin selalu benar dan selalu salah. Hanya salah satu, hanya saja atau salah saja kalau pernyataan tadi ya. Tapi agar bisa jadi benar saja atau salah saja itu majemuk. Ya. Ya, silakan. Makasih. Oke, saya lanjutkan ke soal untuk yang diskusi KB2-nya. Buatlah suatu permasalahan tautologi dan kontradiksi dengan mengimplementasikan materi pada KB2. Gimana, Prof? Ya, Pak, suara saya bergema. Oke, bisa saya lanjutkan atau bagaimana, Prof? Ya, silakan. Kemudian adalah langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan untuk menunjukkan suatu kontradiksi. Dari kami suatu permasalahan yaitu tentukan nilai kebenaran pernyataan sesuai yang ditampilkan. Pernyataan P maka Q atau negasi Q atau P. Dan selidikilah apa merupakan tautologi atau bukan. Dan tuliskan langkah pengerjaannya. Maaf, di sini ada kendala sedikit untuk share materinya. Moderator bisa dibantu, Bu Okta? Ya, itu baru
muter. Oke. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel. Kemudian langkah yang kedua, dikarenakan ada dua pernyataan yang disimbolkan P dan Q, maka nilai pernyataan P adalah benar-benar, salah-salah. Kemudian nilai pernyataan Q, maaf tidak kesalahan, adalah hubungan tapi dijelaskan. Kemudian kita mencari nilai kebenaran dari negasi Q, P maka Q, kemudian mencari kebenaran dari negasi Q atau P. Untuk negasi Q, nilai kebenarannya yaitu salah benar, salah benar. Untuk P maka Q, nilai kebenarannya adalah benar salah, benar benar. Dan untuk negasi Q atau P yaitu benar benar, salah benar. Kemudian yang terakhir kita mencari nilai kebenaran dari P Q atau negasi Q atau P. Di mana dari tabel sebelumnya sudah dijelaskan sehingga kita bisa ambil kesimpulannya. Nilai kebenarannya yaitu benar-benar, benar-benar. Sehingga dari pernyataan permasalahan yang nomor 1 itu merupakan pernyataan majemuk yang merupakan tautologi. Yang mana yang tautologi? Yang hasil dari P maka Iya, itu tautologi selalu benar ya. Tadi kalau yang paling sederhana tautologi itu P atau tidak P. Itu tautologi selalu benar. Tapi kadang-kadang orang menanyakan majemuknya itu tidak sederhana. Ya, majemuknya itu seperti yang dibuat di tabel itu kan tidak sederhana. Yang kita perlu mengecek apakah itu benar tautologi atau tidak. Ya. Itu suaranya masuk di komputer. Ya. Baik, terima kasih. Untuk yang soal nomor 2 akan suaramu coba dimatikan dulu. Betul, Pak. Ya, dan nggak bergema. Ya, enggak loh. Sudah, nggak bergema. Nah, terima kasih. Tautologi itu pernyataan yang selalu benar ya. Yang sederhana itu P atau tidak P, Q atau tidak Q, itu apapun yang digantikan ke kebenaran ke P atau tidak P itu selalu benar. Ya, itu tautologi. Kalau di aljabar, ini kan aljabar juga, tapi aljabar logika. Kalau di aljabar yang selalu benar, bukan, kalau persamaan kan bisa benar, bisa salah. Kemarin saya contohkan pada aljabar itu yang selalu benar, bukan persamaan, tapi namanya identitas. Kalau di logika kita ada variabel P, Q, itu bisa bernilai benar atau salah. Kalau di aljabar, X, Y itu kan bisa diganti dengan bilangan ya. Kalau suatu pernyataan atau kalimat terbuka itu bisa benar, bisa salah. Tadi contohnya misalnya 2X sama dengan 4 itu masih terbuka, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau yang seperti persamaan itu tadi sehingga bukan persamaan, yang selalu benar, apapun pengganti variabelnya itu namanya identitas.
mungkin biar tahu lah. Kalau di yang terkenal kan identitas trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Tuh X-nya diganti berapapun, benar selalu sama dengan 1. Ya. Kalau X kuadrat, bukan. Kalau sinus X sama dengan setengah. Benar atau salah, tergantung X-nya. Sin X sama dengan setengah, belum tentu benar, tergantung X-nya. Maka kalau menyelesaikan persamaan itu mencari variabel sehingga persamaan menjadi pernyataan yang benar. Tapi kalau selalu benar itu namanya identitas trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, atau sin X sama dengan kosinus 90 kurangi X. Itu identitas trigonometri. Di logika juga ada seperti identitas, tapi namanya tautologi. Itu apapun yang digantikan di nilai kebenarannya, maksud saya, digantikan ke variabel-variabel itu, ganti apapun nanti nilai kebenarannya selalu benar. Seperti itu. P, I, P-nya BBSS, I-nya BSBS, terus pernyataan majmuknya selalu benar. Apapun penggantinya, ya biar tahu hubungannya dengan aljabar dan ya aljabar logika. Kalau kontradiksi itu selalu salah, di sini selalu salah. Kalau di aljabar ya misalnya semestanya bilangan real, terus X kuadrat sama dengan negatif 1, itu selalu salah. Ya mirip seperti itu. Ya silakan lanjutkan. Mungkin ada yang komentari yang lain. Silakan lanjutkan. Ya, terima kasih Prof. Ya. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan Ganti jawaban ya. kedua. Tentukanlah nilai kebenaran pernyataan berikut. P dan negasi Q jika hanya jika negasi Q maka negasi P, dan selidikilah apakah merupakan kontradiksi atau Nah ya sebentar. Itu tadi yang saya komentari ya, jadi tabel kebenarannya itu satu saja, jangan dipotong-potong ya. P sendiri, Q sendiri, terus PQ, P dan tidak Q. Biasanya tabel kebenaran kan jadi satu ya. Jadi P, Q, kemudian apa? P dan Q. Misalnya kalau itu yang diperlukan, PQ-nya itu di paling depan ya, kolom pertama, kolom kedua. Terus ada tidak Q, kolom berikutnya ya. Terus nanti kolom berikutnya lagi mungkin P dan Q. Terus kolom berikutnya lagi P, jika P maka tidak Q, dan seterusnya itu. Di modulnya kan juga gitu ya. Ya di modul itu juga gitu. Jadi tidak sepotong-sepotong gitu ya. Semuanya ngerti lah? Biar gak terlalu banyak tabel, dipotong kecil-kecil. Ya, gak apa-apa itu nanti kalau buat lagi tabelnya satu saja. Walaupun kolomnya sedikit banyak ya. Ya silakan terus. Mungkin Bu bisa langsung di scroll ke bawahnya. Nah, saya akan langsung melanjutkan ke tabel yang terakhir ya Prof. Nah, itu maksudnya tabel yang terakhir itu ya. Nah, jika kita di sana untuk mencari nilai kebenaran P dan Q, dan P maka negasi Q, langkah yang pertama kan ada dua pernyataan, berarti ada P dan Q. Kita P nyatakan dengan benar, salah, dan Q benar, salah. Yang pertama langkah yang dicari adalah P dan Q. Benar dan benar berarti hasilnya benar, selanjutnya salah. Setelah itu kita negasikan.
salah, benar, salah, benar. Kemudian dilanjutkan dengan mencari P. Jika P maka negasi Q, diperoleh nilai kebenarannya salah, benar, benar. Terakhir, kita akan mencari P dan Q, dan P jika P maka negasi Q akan diperoleh salah. Nah, bisa dilihat di akhir bahwa pernyataan majemuk itu selalu bernilai sah, sehingga bisa disimpulkan bahwa pernyataan tersebut adalah kontradiksi. Oke, Pak, penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ada yang tanya nggak? Izin Prof, saya mau tanya. Ya, silakan ke presentasi dulu. Jika seandainya untuk membuktikan kontradiksi, pernyataan awalnya saya ingkari atau dinegasikan, terus hasil resultat akhirnya semuanya jadi tautologi, apa bisa seperti itu, Prof? Bisa ya, bisa ya. Ya, bisa. Tapi untuk apa ya? Mungkin keperluan tertentu. Ya. Terus saya nambahi kontradiksi. Seperti kemarin sudah saya tulis di waktu chat. Di matematika itu tidak boleh ada kontradiksi. Kontradiksi kan mesti salah. Harusnya tidak ada salah gitu. Sehingga kontradiksi nanti digunakan untuk pembuktian dengan kontradiksi. Pernah dengar pembuktian dengan kontradiksi? Bukan kontraposisi, tapi kontradiksi. Kalau kita ingin membuktikan sesuatu, pernyataan matematika hampir semuanya bisa ditulis jika P maka Q. Jika diketahui ini maka Q. Walaupun tulisannya tidak jika P maka Q, tapi kebanyakan di matematika itu bisa ditulis dalam bentuk jika P maka Q. Ya. Contohnya kuadrat bilangan real tidak pernah negatif. Kuadrat bilangan real tidak pernah negatif. Itu kalau dibuat jika maka kan bisa ya. Jika X bilangan real maka X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Itu ada hubungannya dengan yang modul kegiatan belajar yang 4. Jadi hampir semuanya bisa ditulis dalam yang suruh membuktikan benar atau salah itu ditulis dalam bentuk jika P maka Q. Ya. Kuadrat bilangan real adalah bilangan positif. Itu kalau ditulis dalam jika maka, jika X bilangan real maka X bilangan positif. Jika P maka Q. Benar atau salah? Kuadrat bilangan real ada bilangan positif. Benar atau salah? Untuk kuadrat bilangan real, bilangan positif gitu. Ya. Benar, Pak? Ya, benar. Kalau mau menyalahkan itu sekaligus ya saya cerita. Bila kuadrat bilangan real adalah bilangan positif. Itu kalau kita belajar kuantor, bilang di logika ada kuantor kan ada setiap atau ada. Kuadrat bilangan real adalah bilangan positif. Itu kalau diberi kuantor, jika X untuk setiap X, jika X bilangan real maka X kuadrat bilangan positif.
Ya, jadi kalimat matematikanya bisa dibuat simbol-simbol itu. Kuadrat bilangan real adalah bilangan positif. Kalau diberi kuantor untuk setiap X, jika X bilangan real, maka X kuadrat lebih besar dari 0. Nah, untuk menyalahkan itu, kuantornya tidak setiap, tapi ada. Apakah ada bilangan real? Jika X, jika P maka Q kan negasinya P dan tidak Q. Ya, ditulis lebih enak, tapi ini saya cerita. Untuk setiap X, jika X bilangan real, maka X kuadrat lebih besar dari 0. Itu pernyataannya. Itu benar atau salah? Kalau mau menyalahkan cukup diberi contoh. Itu ada bilangan real, ada X, X bilangan real, dan negasi dari jika P maka kan P dan tidak Q. Ada X bilangan real, ada X bilangan real, dan X kuadrat tidak lebih besar dari 0. Ada kan? Misalnya X-nya 0. Ya. Jadi pernyataan apa? Ada bilangan real X yang X kuadrat, ada bilangan real X dan X kuadrat tidak lebih besar 0. Itu benar, yaitu X-nya 0. Jadi pernyataan apa? Kuadrat bilangan real ada positif itu salah. Karena ada yang tidak positif. Ya. Sekaligus bilangan prima adalah bilangan ganjil. Benar atau salah? Bilangan prima adalah bilangan ganjil. Benar atau salah? Salah. Jadi kalau diminta negasi bilangan prima adalah ganjil apa? Ya, negasi bilangan prima yang benar. Jadi kalau kita mengatakan bilangan prima adalah ganjil, itu ada kuantor. Kuantornya setiap bilangan prima adalah bilangan ganjil. Atau setiap X, jika X bilangan prima, maka X bilangan ganjil. Setiap X, jika X bilangan prima, maka X bilangan ganjil. Negasinya, tapi setiap X ya bilangan ganjil. Negasinya ada X bilangan prima, dan X bilangan genap atau tidak ganjil. Jadi ada kuantor di matematik itu sering ada kuantor yang tidak disebut. Setiap itu belum tentu disebutkan. Nanti negasinya itu jadi ada. Ya, bilangan prima adalah bilangan ganjil. Jangan kalau suruh membuat negasi jadi bilangan prima adalah bilangan genap. Bukan. Bilangan prima adalah ganjil. Negasinya bilangan prima adalah bilangan genap. Bukan negasinya. Sama-sama salah. Ya. Ya, jadi tadi cerita saya tentang kuantor yang belum tentu disebut. Ya. Jadi kalau misalnya X bilangan untuk X bilangan real, X kuadrat lebih besar 0, negasinya bukan X kuadrat kurang dari 0. Kalau X kuadrat lebih besar 0, nanti negasinya ada X yang X kuadratnya kurang atau sama dengan 0.
Ya, jadi kuantor itu belum tentu disebut. Misalnya X ditambah 1 dikurung X tambah 1 dikurung kuadratkan sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Itu berlaku untuk setiap X walaupun tidak disebut. Demikian juga kalau kita mengatakan X tambah 1 dikurung kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 1. Saya ulang ya. Di dalam kurung X tambah 1 dikuadratkan sama dengan X ditambah 1. Kalau kita bertanya itu benar atau salah, itu maksudnya ada kuantornya, yaitu setiap. Jangan-jangan muridnya menjawab dalam kurung X tambah 1 kuadrat. Jawabannya sama dengan X kuadrat tambah 1. Benar Pak, untuk X-nya 0. Ya memang benar itu kalau kuantornya ada. Jadi biasanya kita kalau tanpa penjelasan itu kuantornya setiap. Kalau di dalam kurung X tambah 1 kuadratkan sama dengan X kuadrat tambah 1, kita mengatakan salah, itu ada kuantor setiap. Kalau diberi kuantor ada ya benar, yaitu X-nya 0 misalnya itu. Ya. Tadi tentang kontradiksi, tadi balik ke kontradiksi. Kontradiksi digunakan dalam pembuktian matematika dengan bukti kontradiksi. Ada yang buktikan pakai negasi. Kalau bukti dengan kontradiksi itu yang mau dibuktikan dinegasikan. Jika P maka Q, andaikan tidak Q. Nanti turut terjadi kontradiksi. Terjadi kontradiksi tidak boleh, maka pengandiannya harus diingkari. Contohnya kalau kita membuktikan akar 2 bilangan irasional. Biasanya kan membuktikan andaikan akar 2 bilangan rasional, maka akar 2 dapat ditulis dalam bentuk P per Q. P bulat, Q bulat, Q tidak sama dengan 0 dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya terjadi kontradiksi. Maka pengandian yang akar 2 adalah bilangan rasional harus diingkari jika akar 2 irasional. Ya, nanti di belakang terjadi kontradiksi, pertentangan. Ya, yang kontradiksi itu yang salah, mesti salah. Ya, silakan lanjutkan apa? Terima kasih Prof atas pencerahannya. Demikian. Saya mau komentar nggak? Tanya atau apa? Nggak. Pertanyaan saya sama Prof dengan Pak Ardito tadi tentang kontradiksi itu tadi. Oh, buktikan kontradiksi dengan dinegasikan harus selalu benar. Ya, iya. Atau sebaliknya kalau membuktikan apa? Tautologi, andaikan kontradiksi ternyata salah terus. Jadi tautologi boleh ya. Ya. Nanti tautologi itu akan digunakan untuk waktu kita cerita tentang argumen valid. Ya, nanti belakang itu. Ya, silakan. Baik, Prof. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Untuk presentasi dari kelompok 2 saya cukupkan dan saya lanjutkan untuk kelompok 3. Untuk moderator kelompok 3, waktu saya persilakan. You are now unmuted. Baik, terima kasih dari kelompok 2 yang sudah menyerahkan waktunya kepada kami di kelompok ketiga. Baik, selamat sore Bapak dosen Prof. Purwanto dan rekan-rekan PPG yang sekalian, semoga sehat selalu.
Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan beberapa pokok bahasan yakni ada 3 yang nanti akan disampaikan atau disajikan oleh rekan-rekan kami di kelompok 3. Yakni pokok bahasan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Iputu Ardita. Kemudian pokok bahasan yang kedua akan disampaikan oleh Bu Luh Gede Eka Puspasari, dan yang terakhir pokok bahasan ketiga akan disampaikan oleh Pak Iwayan Adi Sudewa. Baik, untuk waktu saya langsung persilakan kepada Pak Iputu Ardita untuk menyampaikan materi yang ada di kelompok ketiga. Sebentar, saya mau share screen dulu. You are now muted. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Yang terhormat Bapak Profesor Purwanto, yang saya hormati rekan-rekan DPD dalam jabatan yang telah hadir pada sore hari ini. Langsung saja, yang pertama permasalahannya adalah tunjukkan bahwa proposisi P atau Q atau R dan P dan bu negasi Q atau Q dan bu negasi R atau R dan negasi P atau P dan Q dan R saling ekuivalen dengan menggunakan tabel kebenaran dan hukum aljabar proposisi. Yang pertama dengan tabel kebenaran. Saya beri komentar ya. Ini ekuivalen. Ya, kita akan cerita tentang ekuivalen. Di aljabar itu juga ada ekuivalen ya. Yang itu loh. Kalau kita menyelesaikan persamaan kan ada tanda ekuivalen ya. Kadang-kadang kalau kita belajar menyelesaikan persamaan itu biasanya waktu awal itu diberi tanda ekuivalen, panah kiri kanan loh. Ya. Misalnya P kuadrat sama dengan 4. P kuadrat min 4 sama dengan 0. Ekuivalen dengan E kuadrat sama dengan 4. Ekuivalen dengan X sama dengan plus minus 2 atau positif negatif 2 gitu kan. Ya, ada. Kenapa ekuivalen di aljabar? Ya, Prof, ada. Ya. Nah, itu sama dengan di sini ekuivalen di aljabar itu, yang ekuivalen itu apa toh? Nilai kebenarannya itu kalau yang satu salah, yang lain salah. Kalau yang satunya benar, yang lainnya juga benar. Ya. Misal tadi E kuadrat kurangi 4 sama dengan 0. Itu ekuivalen dengan E kuadrat sama dengan 4. Artinya kalau E kuadrat sama dengan 0, kalau yang satunya itu X-nya diganti. Misalnya E kuadrat sama dengan E kuadrat kurang 4 sama dengan 0. X-nya diganti 2. Kan benar. Ekuivalen dengan itu yang kanan. Jadi X kuadrat sama dengan 4. X-nya ganti 2 juga benar. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. X-nya diganti 1. X kuadrat kurang 1 sama dengan 0 itu salah. Terus X kuadrat sama dengan ganti 1 juga X-nya 1. 1 kuadrat sama dengan 4 juga salah. Ya. Jadi pernyataan yang kalimat terbuka di aljabar itu pernyataan aljabar, kalimat terbuka ekuivalen itu kalau satunya benar, yang lain benar, satunya salah juga salah. Ini sama sih dengan di logika. Ya, ini disuruh menunjukkan proposisi P atau Q atau R dan yang kanan itu B dan seterusnya itu saling ekuivalen. Artinya
untuk semua variasi yang digantikan variasi nilai kebenaran PQR itu kan 8 variasi. Itu keduanya ekuivalen. Kalau yang pertama salah, yang kedua salah, dan sebaliknya. Kalau benar ya benar, namanya ekuivalen. Yang ekuivalen itu nilai kebenarannya. Yang maksud tadi, E kuadrat kurangi 4 sama dengan 0. Dan E kuadrat sama dengan 4. Itu X-nya diganti macam-macam. Kalau yang satu salah, yang lain salah. Kalau yang satu benar, yang lain juga benar. Itu ekuivalen. Ya. Itu. Kalau menghitungnya kan gampang ya, tinggal buat tabel. Tadi sudah benar di tabelnya. Jadi satu tidak dipotong-potong. Ya. Baik, Prof. Ya, silakan terus. Berarti ini tabelnya saya jelaskan atau langsung ke aljabar proposisi, Prof? Terserah, yo. Teman-teman gimana? Dijelaskan kan sudah jelas. So. Baik, kalau gitu saya langsung ke aljabar proposisi saja, Prof. Aljabar proposisi, Prof. Oh. Dengan aljabar proposisi, P dan Q dan R ekuivalen dengan P dan negasi ya. Q atau membuktikan keduanya ekuivalen dengan sifat-sifat aljabar di proposisi ya. Iya, Prof. Ya, silakan. Tapi itu kadang-kadang malah lebih rumit daripada tabel kebenaran. Ya, karena mencari proposisi yang mana yang mau digunakan kan juga harus mencari-cari dulu. Ya, silakan nggak Pak? Iya. Baik, Prof, saya lanjutkan. Dan R atau R dan negasi P atau P dan Q dan R. Dengan hukum distributif, di sini P dan negasi Q akan digabungkan dengan P dan negasi R menjadi P dan negasi Q atau Q dan P dan negasi Q atau R, atau Q dan negasi P atau P dan Q dan R. Dengan hukum distributif, P dan Q, P atau Q dan negasi Q atau Q, dan P atau negasi R, dan negasi Q atau negasi R, dan R dan negasi P atau P dan Q dan R. Dengan hukum komplement, di sini negasi Q dan Q berubah menjadi T, true. P dan Q dan true, T, dan negasi dari R dan negasi P dan negasi Q atau negasi R atau R dan negasi P atau P dan Q dan R. Dengan hukum identitas, P atau Q dan T akan berubah menjadi P atau Q dan negasi dari R dan negasi T dan negasi Q atau negasi R atau R dan negasi P atau P dan Q dan R. Menggunakan hukum distributif, P dan Q, P atau Q atau negasi atau R dan negasi P dan negasi dari R dan negasi P atau R dan negasi P dan negasi Q atau negasi R atau R dan negasi P atau P dan Q dan R. Setelah itu dikomplementkan didapat P atau Q atau R negasi P. R ya, sudah. Makasih. Saya kira itu sudah jelas ya. Ya, saya kira sudah jelas. Maksud saya kalau sudah ditulis gitu kan orang memahaminya mudah ya. Tapi nanti sulitnya itu
mau mencari memakai yang mana itu loh. Di sana ada kelemahannya dari aljabar proposisi, Prof. Kadang saya masih bingung juga kapan harus menggunakan komplement, kapan tidak harus ya. Juga tapi memilih hukum yang mana yang digunakan biar mau itu yang agak sulit ya. Kalau sudah sudah tinggal membaca bukti yang disajikan orang lain kan mudah ya. Iya, Prof. Oh ya, ini bukti, oh ini itu. Tapi sulitnya kan mencarinya agar pas ketemu itu hukum yang mana yang digunakan itu. Saya sendiri nggak bisa langsung ketemu, ya mungkin sama aja ya. Kalau tabel kebenaran kan gampang, tinggal kalau PGR ya 8 baris selesai ya. Ya, memang lebih mudah menggunakan tabel kebenaran. Ya, itu kan kalau yang atas itu mau memakai hukum yang kemana yang mau dipakai kan agak sulit. Ya memang sulit. Iya. Karena memilih yang pas itu yang mana gitu. Kadang ketika menggunakan hukum ini ke bawahnya nggak mau ya, Prof. Ya nggak sampai, bisa juga ya. Tapi kalau membaca bukti orang lain kan gampang tadi ya. Paling oh ya gitu. Tapi kesananya itu agak sulit. Ya. Baik, mungkin demikian untuk yang nomor 1. Ya. Saya kembalikan. Sebelumnya kita lihat KB3 ini ya. Iya, Prof. KB3, coba lihat KB3 yang urean D itu. Aljabar proposisi, ada hukum-hukum itu. Bisa buka di situ nggak? Moderator bisa dibantu yang misalnya buka itu KB3. Kalau bisa bagus, kalau enggak cerita saja. You are now unmuted. Oke, ditunggu yang carikan untuk modulnya. Ya. Yang tampilkan untuk modul yang ketiga. You are now muted. Ya. Yang itu bagian D. Nah, itu udah. Itu ada sifat-sifat hukum ya. Yang paling sederhana itu kan ekivalen ya. Yang paling sederhana yang tidak ditulis ya P ekivalen dengan T, itu jelas ya. Itu tidak ditulis karena jelas juga untuk apa. X sama dengan X misalnya. Kalau situ nanti P ekivalen dengan T, itu ya. Terus itu kalau saya ingatnya itu seperti dengan diagram Venn itu loh. Kalau diagram Venn misalnya A gabungan atau itu seperti gabungan gitu. Kalau dan seperti irisan. Jadi kalau
atau P kalau didiagramkan ya A gabungan A. A gabungan A sama dengan apa? Ngerti ya? Kalau himpunan A itu himpunan, maka A gabungan dengan A hasilnya apa? Hasilnya A, Prof. Ya kan mirip itu ya. Nanti kalau P atau P itu sama ekuivalen dengan T. Juga kalau A irisan dengan A itu hasilnya kan tetap A. Jadi kalau P itu hanya untuk ingat-ingat saja. P dan T itu seperti A irisan A. Terus bisa ke bawah. Itu kan sama ya. Misalnya P IR itu ABC, A gabungan B gabungan C sama dengan itu ke bawah sama semua. Terus ya yang dibalik juga P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P kan A irisan B sama dengan B irisan A. Ya. Distributif itu juga nanti berlaku kalau untuk himpunan. Itu distributif itu mirip dengan distributif itu. Kalau perkalian dan penjumlahannya 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Tapi kalau pada bilangan tidak berlaku 2 ditambah kurung 3 tambah 4. Tidak sama dengan 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 kali 4. Tidak sama dengan 2 ditambah 3 kali 2 tambah 4. Tidak sama. Tapi kalau di situ ini distributifnya berlaku dua-duanya. Bertambah dan kali. Tapi kalau ini berlaku dua-duanya. Ya. Terus itu F itu apa? Salah. F itu salah. Salah, ya itu salah. Kalau situ mungkin maksudnya bukan salah, tapi itu kontradiksi yang selalu salah. Ya, itu tercampur. FT kan nilai kebenaran. Ya, harusnya itu F-nya itu kontradiksi, T-nya itu tautologi. Ya, jadi F-nya itu kontradiksi, T-nya tautologi. Bukan benar salah. Kalau benar salah kan kacau ya. Mempunyai pernyataan atau benar salah. Kalau benar salah itu kan sifat kebenaran. Ya, jadi nggak bisa dijadikan satu. Kalau tautologi atau kontradiksi itu bisa. Tipe atau F. P atau F itu kalau pada himpunan seolah himpunan kosong. Jadi A gabungan yang selalu salah itu himpunan kosong. P atau A gabungan himpunan kosong kan tetap P. Kalau tautologi itu selalu benar, itu seperti semesta pembicaraan itu. Jadi kalau A itu P dan T itu kalau himpunan seperti himpunan A irisan himpunan semesta. Itu ya. Sama yang bawahnya itu. Kalau P F-nya itu himpunan kosong, jadi mengingatkannya. Jadi, kalau A itu himpunan dan itu dianggap irisan, himpunan, irisan, himpunan kosong, ya isinya kan kosong. Ya. Terus P itu himpunan atau itu gabungan, jadi himpunan A, gabungan, himpunan semesta, jadinya semesta. Itu mengingatkannya. Kontributif, identitas, nul, dominasi, komplemen, ya sama komplemen itu.
P atau tidak P. Bawahnya. P atau itu ya. P atau tidak P. Jadi ya selalu benar ya. P atau tidak P. Ya selalu benar. Kalau himpunan A gabungan komplement dari A. Kan jadi semuanya semesta. Terus di situ jadi tautologi. Kalau P dan tidak P, himpunan A irisan komplemennya jadi kosong. Ya. Terus itu negasi dari tautologi. Itu jadi kontradiksi atau komplement dari semesta pembicaraan. Habis, gak ada himpunan kosong. Dan sebaliknya, komplement dari himpunan kosong ya semesta pembicaraan. Negasi dari apa itu? Kontradiksi jadi tautologi. Dan ini kalau saya ingatnya pakai himpunan lebih mudah karena familiar dengan himpunan. Negasi dari negasi P ya sama dengan P. Komplement dari komplement A yang balik lagi ke A. Ya. Ya. Yang lain sama aja itu. Itu hukum apa implikasi. Ya. P jika P maka Q. Saya kira bisa membuktikannya jika P maka Q itu ekivalen dengan tidak P atau Q. Pakai double negasi bisa hukum transposisi. Oh itu yang kontraposisi. Kontraposisi atau yang dibalik diberi negasinya. Terus yang paling bawah itu jika P maka Q itu bisa ditulis tidak jika P maka Q. Diberi double tidak diberi seperti nomor H itu jika P maka Q diberi tidaknya double jadi nanti tidak P maka Q itu P dan tidak Q jadi tidak kurung P dan tidak Q kalau dinegasikan lagi jadi tidak P atau Q. Jadi nanti kita nggak negasi jika P maka Q. Mestinya malah nggak ditulis. Hukum ekivalen, hukum ya. Ya, negasi kalau P maka Q itu ekivalen dengan tidak P atau Q. Nanti kalau negasi jika P maka Q itu ekivalen dengan tidak P atau Q. Negasi jika P maka Q itu P dan tidak Q. Itu perlu saya sampaikan negasi implikasi jika P maka Q itu negasinya P dan tidak Q. Kalau ada soal misalnya jika ini terus maka jika ini maka negasinya apa? Kalau ada pilihan jangan dipilih yang jika P maka Q kok negasinya masih implikasi. Implikasi itu negasinya bukan implikasi. Jika P maka Q nanti negasinya bentuknya tidak dalam apa maka apa enggak. Ya, jadi kalau ada pilihan jika P maka Q, negasi jika P maka Q, masih ada jika maka, ya salah. Ya, ya silakan.
Saya kira sudah itu, apalagi yang lain hukum pokoknya masih banyak, ekuivalen itu hanya kiri kanannya 2 kali, ya. Ya, sekarang ganti aja kelompok 4. You are now unmuted. Baik, terima kasih Pak Profesor atas arahannya dan bimbingannya. Jadi bisa kami akhiri untuk dari kelompok ketiga. Nah, untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada kelompok 4 untuk menyajikan materinya tentang KB 4. Silakan untuk waktu dipersilakan. You are now muted. Terima kasih Pak Komang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore dan rekan PPG sekalian. Perkenalkan saya Rizal Setianto selaku moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Untuk waktu, saya persilakan kepada rekan untuk presentasikan. Sebentar saya screen dulu. Halo, selamat sore, Prof. Purwanto dan rekan-rekan mahasiswa PPG. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi di soal ini, pada soal yang pertama, jadi buktikan keabsahan argumen berikut dengan menggunakan aturan bukti bersyarat. Jadi kesahan argumen ini bisa dibuktikan menggunakan aturan bukti bersyarat apabila konklusinya atau kesimpulannya ini bentuknya berupa implikasi. Jadi pada soal ini ternyata bentuknya memang sudah implikasi, yaitu jika A maka C dan D, jika C dan D maka I. Jadi ini merupakan argumen ini kita bisa buktikan dengan aturan bukti bersyarat. Nah, adapun langkah-langkahnya di sini kita akan membuktikan bahwa dari premis A atau B, maka C dan D, jika C dan D maka E, itu akan kita buktikan bahwa bisa ditarik kesimpulan. Mohon maaf, itu layarnya berhenti ya. Halo? Sepertinya Pak Rizal keluar dulu. Oh iya, Pak Rizal keluar ya. Coba Pak Yuda dijadikan ini ya, moderator ya. Iya, silakan. Sudah sih Pak Yuda. Oh, enggak suatu presentasi berarti ya. Kita pilih enggak suatu presentasi ya. Oh, enggak Komisi tulis-tulisan. Di sebelah tombol ini. Iya. Ada yang tanda tambah itu. Nah, di bawah. Tanda tambah di bawah. Oh, ada. Oh, ada. Kemudian pilih jendela layar ya. Ya, dipilih Pak. Iya, sudah terlihat ya?
Pak di share belum Pak di share dulu Pak. Oh sudah saya share, cuman belum keluar. Ya, baru mau keluar. Sudah ya? Sudah keluar? Ya, sudah. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas gangguannya. Saya lanjutkan. Jadi di sini ada suatu argumen, kemudian kita berusaha membuktikannya dengan aturan bukti bersyarat. Nah, argumen ini bisa kita buktikan dengan aturan bukti bersyarat. Yaitu syaratnya bahwa dalam argumen itu konklusinya atau kesimpulannya yang ini dia harus berbentuk implikasi. Jadi pada argumen ini sudah merupakan bentuk implikasi, yaitu jika A maka, jika C dan D maka E. Nah, kemudian langkah untuk membuktikannya adalah dari premis yang pertama ini kita tampilkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah syaratnya memang kita harus tahu konklusinya. Jadi kita harus tahu kesimpulannya. Kemudian dari kesimpulannya ini kita buatkan langkah, yaitu kita menarik antecedennya itu menjadi suatu premis baru. Jadi yang ini antecedennya adalah pada konklusinya adalah A, kita jadikan premis baru atau premis tambahan, di mana konsekuen dari konsekuennya ini itu merupakan konklusi dari argumen, merupakan konklusi dari ini ya, dari premis tambahan ini. Jadi seperti langkah 2. Kemudian setelah itu dari nomor 2 ini diketahui premis A, kemudian kita gunakan aturan tambahan pada disjungsi, sehingga di sini kita ketemu premis yang ketiga, yaitu A atau B. Nah, kemudian dari premis 1 dan premis 3 ini kita gunakan modus ponen, di mana modus ponen ini adalah berbunyi ini saya anggap P, ini saya anggap Q, kemudian ini A atau B itu sama dengan ini, yaitu P. Jika P maka Q, dan P maka kesimpulannya adalah Q. Jadi dalam hal ini kita nomor 4 ketemu bahwa dari 1 dan 3 menggunakan modus ponen, kita ketemu bahwa jika C dan D maka E. Nah, kemudian dari nomor 2 sampai nomor 4 ini kita gunakan aturan bukti bersyarat, sehingga terbentuklah bahwa jika A maka, jika C dan D maka E. Nah, kurang lebih seperti itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin kira-kira kalau ada kesalahan boleh minta bantuan untuk dikoreksi. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada yang mau memberi tambahan atau memberi masukan? Saya persilahkan. Kalau di sekolahan ada pelajaran logika enggak? Sudah tidak ada, Prof. Jadi untuk K13 sudah tidak ada lagi. Ya, tapi sayangnya itu kalau masuk perguruan tinggi kan kadang-kadang ada tes yang semacam logika itu ya. Yang itu yang tetap soalnya cerita itu cerita, tapi nanti suruh menyimpulkan mana yang benar, mana yang paling kan ada itu ya. Seperti tes DPA itu ya.
tes TPA itu Kalau kan di tesnya ada. Iya. ya. Kalau Itu, di tes memang ada loh. Ya, tes tidak hanya masuk perguruan tinggi, kadang-kadang mau kerja pun itu CPNS juga. Itu ada, itu seperti kemarin yang katakan itu akan lebih mudah kalau ditulis dalam bentuk dinyatakan dalam bentuk logika dulu baru dianalisis. Kalau hanya memperhatikan artinya malah bingung kadang-kadang. Lebih enak kalau dinyatakan dalam bentuk logika, kemudian menggunakan hukum-hukum di logika. Yang terkenal kan ada modus ponens, modus tollens, ya, terus mungkin silogisma, terus kadang-kadang jika P maka Q, terus pengecohnya nanti disimpulkan jika Q maka P gitu. Padahal kan enggak ya, kalau diketahui jika P maka Q, yang benar itu tidak Q maka tidak P, itu yang ekivalen. Ya, enggak tahu itu sebaiknya diajarkan di mana, enggak ada, tapi perlu bagi anak-anak untuk tahu seperti itu. Kalau yang seperti ini di buku ini malah kalau saya kok terlalu panjang, terlalu bobot. Iya. Kan yang perlu ada modus ponens, modus n, terus tadi negasi, dan seterusnya. Pakai menggunakan hukum-hukum tadi yang menghafalkan itu pakai himpunan. Kalau saya menghafalkannya lebih enak pakai himpunan. Iya. Kalau anak-anak atau kita perlu tes TPA itu memang perlu mengetahui hukum-hukum sederhana yang di logika, nanti diterapkan untuk soal yang istilahnya itu word problem, soal yang dengan kata-kata, ya, itu perlu tahu tentang logika ini yang sederhana. Terus apalagi, ya, misalnya jika P maka Q, itu kalau menggunakan himpunan itu kalau membesar semestanya itu, membesar daerahnya benar ya. Misalnya saya kan orang Malang ya. Jika saya orang Malang, maka saya orang Jawa Timur, itu benar membesar. Tapi kalau balik, saya orang Jawa Timur, maka saya orang Malang. Belum tentu. Ya. Jadi kalau membesar itu benar kalau himpunan, himpunan bagian dari B, jika X anggota A, maka X anggota B. Benar kalau besar. Ya. Tapi kalau daerahnya mengecil, kalau A himpunan bagian dari B, jika X anggota B, maka X anggota A, ya belum. Kalau jika maka itu pakai subset, biasanya. Ingat-ingatnya. Ada lagi komentar apa? Ya kalau bagian batu memang seperti penarikan kesimpulan, argumen yang valid. Itu kalau masih dari sekolahan itu biasanya yang diajarkan dari mengubah jadi dari kalimat yang dengan kata, kemudian disimbolkan, kemudian dianalisis benar salahnya, valid atau tidaknya. Itu kalau mengerjakan soal logika hanya mengandalkan perasaan, mengandalkan artinya itu malah
Ya, malah membingungkan memang dibuat itu oleh yang bersoal. Ya, biasanya orang matematika yang sudah belajar logika itu lebih mudah mengerjakan. Silakan kalau ada komentar. Baik, ya masukan antara itu kata atau kekeliruan. Ya, itu. Kalau mau belajar logika lebih lanjut, ya cari buku-buku sumber yang lain yang tentang khusus tentang logika. Jangan maksudnya jangan hanya mengandalkan dulu. Ya, modul masih kurang banyak. Udah? Kalau nggak ada komentar lagi, ya bisa diakhiri lah, udah jam 5. Iya. Oke, Prof. Mungkin sudah pas semuanya. Iya. Kemudian masih nunggu teman-teman yang lain. Oke. Masih ada orangnya maksudnya. Bagaimana Pak Yoga? Tidak sudah cukup, Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak Prof untuk hari ini. Karena saya rasa teman-teman juga sudah ya paham lah tentang materi yang sudah disampaikan, kemudian ada tambahan dari Pak Prof. Bisa diakhiri, Pak? Iya, Oke. Ya, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Prof atas waktunya menyempatkan untuk web meeting kali ini. Semoga Pak dalam keadaan sehat, selalu sehat ya Pak ya. Ya. Dan teman-teman PPG lainnya juga dalam keadaan sehat. Dan selamat Hari Raya Gadungan bagi teman-teman. Oh ya, selamat yang merayakannya. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, saya. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Bapak.